Hai teman pemilih, Alhamdulillah jumpa kembali dalam Jadi Tahu, Belajar Demokrasi dan Tahapan Pemilu KPU Karanganyar. Teman pemilih, puasa kan? Sehat semua ya? KPU Karanganyar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman pemilih yang muslim. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial KPU Karanganyar dan juga JDIH KPU Karanganyar di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Yang terpenting, subscribe YouTube channel KPU Karanganyar, like, share, dan komen juga ya. Teman pemilih, bulan April identik dengan Kartini dan juga perempuan. Untuk itu, edisi Jadi Tahu bulan April kali ini akan membahas mengenai affirmative action perempuan. Apakah affirmative action itu? Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan guna mencapai representasi yang lebih profesional. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Sarana terpenting dalam menerapkan adalah adanya hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan juga undang-undang. Teman pemilih, lebih khusus lagi, kita akan belajar mengenai affirmative action yang ada di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum bagi perempuan. Kita ketahui bersama, pemilihan umum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apa sajakah kebijakan affirmative action yang diatur dalam UU tersebut untuk mendukung kesetaraan dan keadilan bagi perempuan? Yang pertama, kebijakan affirmative action guna bagi perempuan dalam penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, juga kebijakan memenuhi kuota 30% dalam kepengurusan partai politik peserta pemilu. Dan yang ketiga, diatur mengenai kebijakan kuota 30% dalam pencalonan. Kebijakan affirmative action pertama memperhatikan kuota 30% perempuan bagi penyelenggara pemilu. Diatur dalam pasal-pasal yang pertama, pasal 10 ayat 7. Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya, dalam pasal 22 ayat 1, mengatur mengenai keanggotaan tim seleksi KPU yang dibentuk oleh Presiden sebanyak 11 orang. Ini juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya, pasal 52 ayat 3. Keanggotaan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan juga harus memperhatikan 30% perempuan. Kemudian, pasal 55 ayat 3. Mengatur tentang keanggotaan PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 4, mengatur tentang keanggotaan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS, juga harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, di pasal 92 ayat 11 mengatur tentang komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan keanggotaan Bawaslu Kabupaten Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit
30%. Dalam pasal-pasal tersebut menegaskan tentang affirmative action bagi perempuan. Harapannya kebijakan ini mendorong keikutsertaan peran serta aktif perempuan menjadi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat KPPS. Affirmative action yang kedua mengatur mengenai kebijakan memenuhi kuota 30% dalam kepengurusan partai politik. Kepengurusan partai politik di tingkat pusat diatur dalam pasal 173 ayat 2E, di mana kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus memenuhi kuota 30% perempuan. Dan dalam pasal 177 ini juga harus ditegaskan dalam surat keterangan. Jadi partai politik membuat surat keterangan mengenai pemenuhan kuota 30% dalam kepengurusan di tingkat pusat. Kebijakan affirmative action yang ketiga adalah pemenuhan kuota 30% dalam pencalonan. Ini juga diatur yang pertama dalam pasal 245. Pasal 245 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Ini harus memenuhi kuota 30% perempuan. Artinya, partai politik dalam mengusulkan daftar bakal calon ini 30%-nya adalah harus diwakili oleh perempuan. Selanjutnya dalam pasal 246 ayat 2. Ini mengatur lagi lebih rinci masih terkait dengan pencalonan. Dalam pasal ini disebutkan setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan. Artinya dari 3 bakal calon yang diusulkan harus 1 orangnya perempuan. Kemudian selanjutnya dalam pasal 248 ayat 1, 2, dan 3 ini mengatur mengenai verifikasi partai politik. Artinya KPU harus memverifikasi keterwakilan perempuan dalam daftar calon tadi. Kemudian pasal 249, adanya perbaikan apabila dalam verifikasi tidak terpenuhi atau ada calon perempuan yang TMS. Maka ini juga harus diperbaiki dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Dan yang terakhir di pasal 252 ayat 6 mengatur mengenai pengumuman DCS. Ini juga harus mengumumkan keterwakilan perempuan. Demikian tadi teman pemilih kebijakan affirmative action yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mari kita tingkatkan peran serta perempuan. Sukseskan pemilu 14 Februari 2024. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu dalam Jadi Tahu edisi berikutnya. Terima kasih.